Horas madhita saluhutna tapukama ibadah pagita sadarion marhiti-hite edde sian buku edde nomor 248 ayat sada dohot ayat 4. Asini roha madihamu dohot dami nasian de batamatay nang siananak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang pertama, demikianlah bunyinya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau kita membaca ayat 18 hingga ayat yang ke-19 dalam pasal 1, sebelum nats renungan kita ini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang telah menerima penebusan, hendaknya hidup di dalam kehidupan yang baru dan meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu membuang segala kejahatan dan tipu daya, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, sebagaimana yang dimintakan nats renungan hari ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Dalam kehidupan yang baru, hendaknya senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, yaitu yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. Di tengah-tengah kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan hidup, pergumulan hidup, dan tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar hukum Tuhan dan hukum negara, manusia ditantang untuk menguasai diri dan menjalankan kehidupannya, supaya jangan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang bisa mengakibatkan menerima hukuman dan kesusahan dalam hidupnya. Dalam masa kita pada saat ini, di tengah-tengah kesulitan kehidupan, diancam oleh pandemi corona dan persoalan-persoalan kenyataan kehidupan, banyaknya orang yang menderita diakibatkan sakit penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit yang terganggu kejiwaannya, sehingga meresahkan keluarga juga masyarakat sekitarnya. Akibat kesulitan dalam memperoleh dan meraih kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga jatuh kepada perbuatan kejahatan
yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya, keluarga, juga orang lain. Bagi kita orang Kristen yang telah menerima kasih dan anugerah yang daripada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah menebus kita dengan tubuh dan darahnya yang tercurah di bukit Golgata, marilah kita menjauhi dan membuang segala macam kejahatan, penipuan, kedengkian, dan hidup di dalam kemunafikan dan fitnah. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan Allah dalam kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, supaya kita jauh dari segala kejahatan, tapi kita senantiasa dapat berbuat yang baik demi kemuliaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur Tuhan, Engkau melindungi dan menyertai kami melewati malam yang gelap ini hingga pagi hari yang cerah ini. Tuhan, tolonglah kami senantiasa menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-Mu dan hukum negara, tetapi mampukan dan kuatkan kami melakukan yang baik demi kemuliaan bagi nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Tolonglah kami Tuhan melewati segala perjalanan hidup kami. Senantiasa Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat kami melakukan hal-hal yang baik demi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita dan berkat bagi kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuatkan kami di tengah-tengah berbagai kesulitan dan kelemahan kami. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.